Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bustan Arifin Azabidi. Saya mau menerangkan makalah sejarah pendidikan Islam yang berjudul Kiai dan Guru Agama Modern tentang proses pergeseran orientasi dan peran. Peran Kiai sebagai guru agama. Menurut asal-usulnya, perkataan Kiai di Jawa dipakai pada 3 jenis gelar yang berbeda, yaitu yang pertama sebagai sebutan kehormatan bagi barang atau hewan yang dianggap keramat. Yang kedua, gelar kehormatan bagi orang tua pada umumnya. Yang ketiga, gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang ahli agama yang memiliki dan menjadi pengasuh di sebuah pesantren. Peran Kiai dalam pendidikan pesantren adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang sifatnya absolut, sehingga dalam seluruh kegiatan yang ada di pesantren haruslah atas persetujuan Kiai. Bahkan dalam proses transformasi ilmu pun yang berhak menentukan adalah Kiai. Ini terlihat dalam penentuan buku yang dipelajari, materi yang dibahas, dan lama waktu yang dibutuhkan dalam mempelajari sebuah buku kurikulum yang digunakan penentuan evaluasi dan tata tertib yang secara keseluruhan dirancang oleh Kiai. Keabsahan ini juga dipengaruhi oleh tingginya penguasaan Kiai terhadap sebuah disiplin ilmu. Oleh karena itu, kecakapan, kemampuan, kecenderungan Kiai terhadap sebuah disiplin ilmu tentu akan mempengaruhi sistem pendidikan yang digunakan dalam sebuah pesantren, sehingga ada beberapa Kiai yang mengharamkan pelajaran umum diajarkan di pesantren karena adanya pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan pandangan hidup Kiai. Kemudian peran guru agama modern dalam pendidikan di Indonesia. Secara umum kedudukan guru agama dengan guru-guru yang lain adalah sama. Yang membedakan hanyalah pada bahan ajar yang diberikan. Guru agama modern memiliki gelar SAG atau DRS yang diperoleh setelah menamatkan sekolah di perguruan tinggi. Sedangkan pengakuan sebagai guru baru didapatnya saat mereka bertugas sebagai pengajar di sebuah sekolah atau lembaga pendidikan yang bersifat formal. Gelar yang dimiliki oleh guru agama modern ini hanya dilihat dari segi intelektualnya saja tanpa melihat aspek lain yang berhubungan dengan kesalehan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Guru agama modern mengajar berdasarkan kurikulum paket yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang sifatnya nasional, sehingga program-program yang ada dalam pengajaran harus sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah. Untuk itu, guru agama dalam mengajar memiliki satuan waktu yang ada pada setiap minggunya. Guru agama modern digaji secara profesional sesuai dengan jam ajar yang telah diberikan kepada muridnya. Oleh karena itu, tidak heran jika seringkali guru agama modern menolak untuk mengajar di luar jam yang telah ada dengan alasan bayaran yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jikapun mereka menerima, maka mereka minta bayaran yang lebih. Kemudian perbedaan antara Kiai dan guru agama. Perbedaan terjadi karena adanya pergeseran dari guru agama tradisional menjadi guru agama modern seiring dengan terjadinya pembaruan dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Dalam buku Karir Steinbing disebutkan bahwa pembaruan pendidikan disebabkan oleh 4 hal, yakni munculnya keinginan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan titik tolak untuk menilai kebiasaan beragama dan kebudayaan yang ada. Sentral kecenderungannya adalah menolak taklid, meskipun ada beberapa yang masih berpegang pada mazhab. Yang kedua, sifat perlawanan nasional terhadap penguasaan kolonial Belanda. Yang ketiga, usaha yang kuat dari orang-orang Islam untuk memperkuat organisasinya di bidang sosial ekonomi. Yang keempat, yang terakhir, pembaruan pendidikan Islam karena adanya ketidakpuasan dengan metode tradisional dalam mempelajari Al-Quran dan studi agama Islam. Terima kasih. Mungkin cukup dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.